Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini dalam koneksi antar materi modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Saya tergabung dalam kelas 09-335 BPGP Jawa Tengah dengan fasilitator Ibu Indri Saputri dan Bapak Ahmad Mulyono sebagai pengajar praktek. Modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Kita awali dengan pengertian coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Graham 1999. Pertanyaan pemantik untuk koneksi antar materi kali ini. Pertama, bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kita akan uraikan yang pertama. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Peran saya sebagai coach di sekolah, saya sebagai seorang guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid sebagai coachee dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki murid dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencari solusi bagi masalah mereka sendiri. Peran saya sebagai coach, coaching dalam konteks pendidikan memiliki peran 1. Coaching sebagai salah satu proses untuk menuntun belajar murid mencapai kekuatan kodratnya. Yang kedua, sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang efektif agar kekuatan kodrat terpancar melalui dirinya. Berikut 4 kompetensi dasar coach. Sebagai coach di sekolah, saya harus memiliki 4 kompetensi dasar coach, diantaranya sebagai berikut. 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Serta yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Peran saya sebagai coach di sekolah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional antara lain. 1. Sebagai pendidik, saya perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat memaksimalkan potensi murid dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, sebagai pamong yang menuntun kekuatan kodrat atau potensi murid. Ketiga, melalui proses coaching ini, saya sebagai guru bisa membantu murid untuk mencapai tujuannya, yaitu merdeka dalam pembelajaran. 4. Menciptakan pengalaman belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid secara holistik. Yang kelima, membantu coachee, dalam hal ini bisa murid ataupun rekan sejawat, untuk mengendalikan diri dan emosi, menumbuhkan rasa empati, meningkatkan keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid yang mana harus memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan melalui proses coaching yang dilakukan oleh
sebagai penuntun pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik coaching untuk mendorong murid mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kreatif. Selain itu juga dapat membantu murid menggali potensi dirinya sebagai bekal menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya guna mencapai kemerdekaan dalam belajar. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.